Hey Telitizen, kembali lagi bersama saya Aji Gautama Putra. Dan ini adalah mata kuliah Sistem Cerdas Internet of Things. Kita lagi di pertemuan 5 membahas MQTT. Dalam bagian keempat ini kita akan memperdalam mengenai komponen MQTT. Dalam video sebelumnya kita sudah menjelaskan apa itu MQTT dan kenapa MQTT digunakan untuk IoT dan tidak untuk data lainnya. Di video ini kita akan memperdalam apa saja bagian-bagian dalam MQTT yang penting untuk diketahui. Yang pertama adalah aktornya. Aktornya sudah jelas seperti indirect communication yang lain. Ada subscriber yang melakukan subscribe, ada publisher yang melakukan publish, dan ada broker yang menjadi penengah antara subscribe dan publish. Nah, kemudian ada operasinya. Operasinya ada subscribe dan ada publish. Yaitu subscribe adalah permohonan dari subscriber kepada broker. Jadi kalau misalnya dia memohon suatu data, maka dia mengirimkan subscribe. Tapi broker hanya akan mengirimkan data ketika datanya ada. Datanya ada atau enggak itu tergantung dari publisher. Nah, publisher itu ketika dia mengirim data ke dalam suatu broker, dia melakukan suatu operasi bernama publish. Jadi dia mengirim data ke broker sehingga data itu menjadi ada, sehingga data itu ketika sudah disubscribe, dia akan dikirim ke subscriber. Bagian yang ketiga dalam MQTT yang penting adalah message dan topik. Nah, untuk menjelaskan message dan topik ini kita ada suatu contoh. Ini adalah suatu studi kasus MQTT yang mungkin cukup representatif sehingga menjelaskan kenapa MQTT itu penting. Nah, di sini ada eh, publishernya, kemudian ada subscribernya. Di sini memperlihatkan kenapa indirect communication itu penting dalam IoT, karena bisa dibilang indirect communication itu mempermudah skalabilitas dari sisi pengirim data dan juga peminta data. Di mana kita tahu kalau misalnya dalam IoT itu pengirim datanya ada bisa berbagai macam sensor, peminta datanya juga bisa berbagai macam orang. Kan biasanya gitu ya. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah sekarang ada 3 publisher. Dari lambangnya itu kita bisa tahu ini adalah suhu atau temperatur. Ini air berarti kelembaban. Yang ketiga adalah karena ini mobil, dia adalah ternyata akselerasi. Nah, karena suhu dia ngirim suhu, ini berarti suhu itu adalah message-nya. Di sini kita bisa baca bahwa suhunya 30 derajat, kelembabannya 65%, kemudian akselerasinya adalah 1,8 gram. Nah, ini ada dua pemohonnya. Yang pertama adalah cloud server, yang kedua adalah Valve. Valve itu tidak membutuhkan semua data, dia hanya membutuhkan temperatur. Sedangkan tadi ada 30, 65, dan 1,8. Gimana caranya supaya dia ketika minta, dia hanya dikirimkan 30 saja. Jadi si message ini memerlukan semacam label. Nah, label itu yang dinamakan dengan topik. Nah, berarti dia ngasih 30 sambil ngasih tahu ini temperatur. Sehingga kalau misalnya si valve ini hanya butuh temperatur, dia akan subscribe topiknya, yaitu temperatur. Saya minta temperatur. Nah, dia akan ngasih temperatur. Berapa temperaturnya? Temperaturnya adalah 30 derajat. Cloud server tidak membutuhkan yang lain kecuali akselerasi, maka dia subscribe akselerasi. Nah, itu adalah akhir dari video keempat. Dalam video ini kita berhasil membahas bagian-bagian penting dalam MQTT, yaitu subscriber, publisher, broker, subscribe, publish, message, dan topik. Nanti pada video berikutnya kita akan mulai pemrograman.